Adik-adik, ketemu lagi ya kita dalam pendampingan Sekami Paroki Santo Yakobus Marisol hari ini secara online adik-adik ya. Nah adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga luar biasa. Nah pun temanya adalah kemuliaan bagi Tuhan. Namun sebelum kita melanjutkan pendampingan Sekami kita pada pagi hari ini, adik-adik marilah kita bersukacita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi bersama-sama. Adik-adik, setelah kita bersama-sama tadi memuliakan Tuhan dengan bernyanyi bersama-sama, sekarang marilah kita hening sejenak untuk kita berdoa bersama-sama. Kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas karunia musik yang Kau berikan kepada kami. Bantulah kami agar mampu menggunakan karunia itu untuk memulihkan nama-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ku mau bersukacita bernyanyi, memuji namanya. Yesus, oh Yesus, Juru Selamat dunia. Yesus hebat, hebat, lebih dari segalanya. Yesus hebat, hebat, ku percaya Dia. Ku mau bersukacita bernyanyi, memuji namanya. Yesus, oh Yesus, Juru Selamat dunia. Mari bertepuk tangan, pukul keras, hentakkan kaki dengan semangat, memuji Yesus Tuhan dan Raja kita. Melompatlah ke kanan ke kiri, mainkan musik dengan gembira, memuji Yesus Tuhan dan Raja kita. Yesus hebat, hebat, lebih dari segalanya. Yesus hebat, hebat, ku percaya Dia. Ku mau bersukacita bernyanyi, memuji namanya. Yesus, oh Yesus, Juru Selamat dunia. Yesus hebat, hebat, lebih dari segalanya. Yesus hebat, hebat, ku percaya Dia. Ku mau bersukacita bernyanyi, memuji
selamat dunia. Mari bertepuk tangan, klop-klop, angkatkan kaki dengan semangat, memuji Yesus Tuhan dan Raja kita. Ha ha ha. Melompatlah ke kanan ke kiri, mainkan musik dengan gembira, memuji Yesus Tuhan dan Raja kita. Mari bertepuk tangan, klop-klop, angkatkan kaki dengan semangat, memuji Yesus Tuhan dan Raja kita. Ha ha ha. Melompatlah ke kanan ke kiri, mainkan musik dengan gembira, memuji Yesus Tuhan dan Raja kita. Memuji Yesus Tuhan dan Raja kita. Memuji Yesus Tuhan dan Raja kita. Kita hari ini diambil dari Efesus pasal 5 ayat 19 sampai 20. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Shalom adik-adik yang terkasih. Selamat berjumpa lagi dalam pendampingan sekami online dengan tema kemuliaan bagi Allah. Di awal tadi kakak sudah menyanyikan sedikit lagu yang sering kali kita dengarkan di dalam pendampingan sekami. Nah, kenapa sih? Atau tadi kenapa kakak ya bernyanyi? Ya, salah satu wujud untuk berterima kasih kepada Tuhan dan untuk memuliakan namanya adalah dengan bernyanyi. Kok bisa dengan bernyanyi? Yuk kita lihat di dalam bacaan kita pada hari ini yang diambil dari Efesus pasal 5 ayat 19 sampai 20. Dikatakan demikian. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Adik-adik, salah satu karunia yang kita terima dari Tuhan adalah musik. Nah, musik ini dapat mengiring kita untuk tanpa kita sadari kita bernyanyi. Dan di dalam musik juga seringkali kita dengar, baik itu mungkin di rumah, adik-adik ada yang suka musik pop atau mungkin K-pop, lagu Korea yang saat ini. Tapi ada loh adik-adik juga yang suka dengan musik rohani atau lagu rohani. Nah, kakak Yo sendiri kalau di rumah ketika bangun pagi memutar lagu rohani itu membuat kakak Yo merasa sejuk, hati merasa tentram dan damai, dan memulai hari dengan penuh sukacita dan bahagia. Dan ternyata adik-adik, ketika kita bernyanyi dengan hati, dengan segenap hati kita, itu adalah cara kita untuk memuliakan nama Allah. Adik-adik pasti di rumah memiliki
satu lagu andalan atau lagu favorit yang mungkin sering kali adik-adik nyanyikan, apalagi lagu rohani. Dengan bernyanyi, toh adik-adik melakukan itu sama dengan halnya 2 kali kita berdoa. Ketika kita menyanyi lagu rohani dengan penuh penghayatan, kita menyanyi dengan penuh sukacita, itu 2 kali lebih besar kekuatan daripada doa. Nah, adik-adik, di sini Kakak Yo mau mengajak adik-adik. Ada loh, pasti ada yang mungkin ke gereja datang hanya untuk ikut misa, tapi kok nggak nyanyi? Pasti tanya, kenapa tidak menyanyi? Nggak tahu lagunya, Kak. Lagunya susah, lagunya baru. Nah, ada yang seperti itu. Kadang Kakak Yo juga merasa seperti itu. Ketika ada lagu baru dan mungkin Kakak Yo mau nyanyi tapi bilang, jangan, nggak usah nyanyi deh, suaranya jelek. Atau saya kurang hafal dengan lagunya. Atau karena itu lagu baru, ya sudah saya bernyanyi tapi mungkin dalam hati, ya kan? Tetapi tidak demikian. Tuhan mau mengajak adik-adik untuk selalu berkidung, puji-pujian, dan bermazmur bagi kemuliaan namanya. Dan di sini adik-adik, Kakak mau mengajak bahwa adik-adik yang terkasih, jangan minder, jangan ragu. Ketika kita masuk di dalam satu misa atau ibadat, ketika kita bernyanyi, hayu, mari kita bernyanyi dengan penuh penghayatan, kita bernyanyi dengan penuh syukur, kita bernyanyi dengan segenap hati kita. Karena dengan demikian, kita menyatakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Dan kata kunci kita pada hari ini, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi adik-adik, ketika kita berhasil, ketika kita melakukan sesuatu dan itu sesuai dengan keinginan kita, jangan lupa mengucap syukur. Ketika pun ada hal yang membuat kita jatuh atau rencana Tuhan tidak sejalan dengan keinginan kita, adik-adik jangan berkecil hati, tetap mengucap syukur. Karena dengan apapun itu, yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Dan di sini penekanannya adalah adik-adik Kakak ajak, mari kita bernyanyi, kita bermazmur dengan segenap hati kita untuk kemuliaan Allah. Mulai saat ini ketika adik-adik bangun pagi, ayo kita biasakan diri kita mendengarkan lagu rohani. Penuhi hari kita dengan rasa syukur. Tanpa kita sadari, itu adalah satu anugerah dan salah satu cara kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kakak menutup renungan kita pada hari ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu atas segala karunia yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau telah mengajarkan kami bagaimana kami harus memuliakan Engkau melalui mazmur, kidung, pujian, dan lagu rohani. Engkau mau mengajar kami bahwa kami dapat memuliakan Dikau bukan dengan kata-kata saja, tetapi dengan pujian yang tulus dari dasar hati kami. Karena itulah salah satu cara untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Allah. Dan pada saat ini kami anak-anak-Mu, kami mohon pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menjamah setiap kehidupan kami. Dan Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu dan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya kami semakin dekat kepadamu. Kami boleh melantunkan pujian dan rasa syukur kami kepadamu.
Bapa tuntun dan pimpin kami selalu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, hari ini, esok, dan selama-lamanya. Dikau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana adik-adik sudah mendengarkan bacaan hari ini kan? Iya, bacaan yang diambil dari Injil Yohanes. Nah adik-adik, dalam Injil Yohanes tadi, kakak ada memilih satu ayat emas yang akan kita tuliskan sama-sama dalam kreativitas kita hari ini. Apa ayat emas itu dan apa yang akan kita buat pada hari Minggu ini? Adik-adik sudah semangat? Sudah siap? Mari kita buat sama-sama ya. Pertama-tama, adik-adik siapkan kertas karton warna merah seperti ini. Lalu kertas putih, kertas karton putih boleh, kertas HVS juga boleh. Dan juga adik-adik siapkan stik es krim, gunting, double tip, dan juga alat yang bisa adik-adik jadikan pola untuk buat lingkaran nantinya ya. Dan juga adik-adik boleh siapkan pensil warna atau spidol seperti ini. Sekarang kita mulai. Kita ambil kertas karton merah ini, lalu adik-adik buat pola tangan, pola jari ya adik-adik. Adik-adik masih tahu dong bagaimana cara buat pola jari. Oke, tangannya, jarinya ditaruh di sini, lalu adik-adik gambar pola jari ya. Adik-adik yang belum bisa buat, minta bantuan orang tua ataupun kakak di rumah ya. Tapi kakak V yakin pasti adik-adik sudah bisa buat sendiri. Nah adik-adik, setelah jadi seperti ini kita gunting ya. Adik-adik jadinya seperti ini ya. Sekarang kita buat pola lingkaran. Ambil kertas putih ini. Adik-adik ambil benda yang bisa dijadikan pola untuk membuat lingkaran. Kakak V pakai ini ya. Pokoknya harus lingkaran deh adik-adik buat ya. Nah setelah jadi seperti ini kita gunting. Nah adik-adik setelah jadi seperti ini akan kita tempelkan dalam pola jari yang telah adik-adik buat seperti ini ya. Mari kita tempelkan dulu. Nah, setelah jadi seperti ini, kita tulis ayat emas yang kita pilih. Jadi di sini Kakak V ambil ayat yang ke-47. Apa itu? Adik-adik masih ingat? Iya, betul sekali. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Kita tulis ya. Kita tulis ayat emas yang sudah kita pilih. Adik-adik ambil stik es krim yang adik-adik siapkan untuk ditempel di bagian belakang. Ini tahap akhir ya adik-adik.
Nah, jadi seperti ini. Jadi adik-adik, Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Siapa yang percaya? Iya, karena adik-adik sudah percaya kepada perkataan Tuhan Yesus, maka Kakak V juga percaya adik-adik bisa membuat kreativitas ini di rumah. Bisa kan? Bisa dong. Nah, adik-adik, sekian dulu ya kreativitas kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap jaga kesehatan dan salam misioner. Dadah. Adik-adik, gak kerasa ya, pendampingan kami kita pada hari ini itu akan segera berakhir. Namun sebelum kita berpisah, kita akan mengucapkan dulu ayat emas kita pada hari ini ya, yaitu dikutip dari bacaan Efesus bab 5 ayat 20. Efesus bab 5 ayat 20. Kita mengucapkannya bersama-sama ya adik-adik ya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sekali lagi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Salam sehat adik-adik, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita satu dalam doa, dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Baik, syukur dan terima kasih karena Engkau senantiasa melindungi dan memberkati kami. Bantulah kami agar mampu menanggapi kasih karunia-Mu itu dengan melaksanakan kehendak-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.